Bismillahirrahmanirrahim, pelajaran sekarang ya. Sekarang ngaji dah. Ya. Kemarin kita udah bahas tentang apa? Yang batalkan wudu ya. Nawaqidul wudu ada 4 ya kan? Yang batalkan wudu ada 4. Sekarang kita masuk faslun man intaqada wudu'uhu harum alaihi arba'atu asya. Ya. Dengerin ya. Kita sebentar doang nih, enggak lama. Man intaqada wudu'uhu harma alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang batal wudu, nih kalau kita wudunya kita batal nih. Haruma alaihi arba. Haram melakukan 4 hal. Jadi kalau batal wudu nggak boleh melakukan 4 hal nih. Kalau kita melakukan 4 hal ini, hukumnya dosa, haram. Paham sampai sini? Jadi kalau lagi batal, intinya nggak punya wudu, jangan melakukan 4 hal ini. Apa aja yang dimaksud? As-sholatu, sholat. Jadi kalau nggak ada wudu atau udah punya wudu batal, jangan dilanjutin sholat. Kalau ente lanjutin haram dan itu menjadi dosa. Emang bisa terjadi. Contoh ente jadi imam, jamaahnya makmumnya ribuan, gengsi dong, batalin, kentut nih, wah kentut lagi kan, dia lagi mau batalin nanggung tinggal 1 rakaat, gitu bahasanya, tinggal rakaat, hajar aja dah, nggak tahu, nanti haram tuh, apalagi ribuan orang ditanggung sama dia, masya Allah. Terus gimana kalau ente lagi jadi imam? Nggak apa-apa kan, ente udah batal, ngomong aja memang makmumnya, gue batal, gantiin. Tapi yang di belakang jangan ya jadi batal, jangan nyautin. Oh ya udah ente maju. Ya ada lagi nih, lucu juga emang kalau lagi sholat imam batal, dia langsung jalan. Ini makmum bingung, imamnya kabur. Nih makmum kabur, ini gimana nih? Terusnya nggak ada ngerti, makanya ilmu fikih itu penting. Inti orang nggak bisa fikih, bingung imamnya batal, maksudnya dia wudu balik lagi, keluar dari sholat. Nah inti makmum pada bingung. Nah tuh imamnya mengapain tuh jalan? Inti ngelolok lagi gini. Aduh, tuh penting tuh. Jadi ilmu fikih itu sangat penting. Bahkan sangat pentingnya ini adalah kalau dibandingkan imam itu adalah kalau misalnya dia hafiz Quran, ada ahli fikih, mana yang lebih dahulukan, mana yang lebih afdol untuk menjadi imam, maka dipilih adalah orang yang ahli fikih, yang lebih afdol untuk menjadi imam. Tuh, ada orang hafal Quran nggak bisa fikih, ada kerjanya ngapalin aja dah, ngapalin dong udah. Tapi kalau aneh ketemu yang kemarin tuh, yang Abi Farhat tuh, dia apal 10 qiraat. Padahal aneh cuma apal 7. Aneh bukan apal nih ya. Ya kalau dia apal benar-benar apal, aneh tahu doang. Kalau dia 10 qiraat nguasain. 10 qiraat nguasain. Ini yang kita ngaji tuh, itu qiraat Hashim. Perawinya Imam Hafaz. Imam Hashim. Hafaz Imam Hashim. Tuh. Itu qiraat yang kita ngaji, belum kelar. Tajwidnya masih ada banyak yang kita belum tahu, belum ketemu ismam, belum ketemu tak mana, belum ketemuan deh. Tak mana majrih hawa mursalah itu apaan? Itu kita bahas 1 qiraat tuh, 1 Quran, 1 qiraat. Kita dia 10 qiraat apal. Nguasain tajwidnya, nguasain Qurannya dan apal Qurannya. Ada orang baca Quran wadduha waili saja, itu emang ada qiraatnya. Ada orang baca cepat, itu qiraat apaan? Hadar. Orang yang boleh baca cepat dia kalau dia tahu hukum qiraatnya apaan. Oh. Kita nih ngomong apa tadi? Jadi haram kalau batal wudu sholat. Ya. Yang kedua adalah tawaf. Jadi kalau nggak punya wudu jangan tawaf. Jadi tawaf itu syaratnya adalah harus punya wudu. Nah tawaf ini kan ada 3 di dalam ibadah itu tawaf itu ada 3. Ada tawaf fardu, tawaf sunnah, sama tawaf wajib. Apa tawaf fardu? Tawaf fardu itu kalau kita umroh sekali, kalau kita baru pertama kali umroh tuh umroh sekali, ada tawaf itu menjadi fardu dan haji. Itu biasa umroh dan haji. Ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu kalau kita baru datang tawaf kudum, baru datang dari Mekah, atau nanti lagi olahraga
masih punya wudhu, ya muter aja, nggak, walaupun ente nggak pakai pakaian ihram, boleh tawaf 7 kali dapat pahala. Tuh, tapi harus pakai wudhu. Kalau nggak pakai wudhu haram, nggak boleh. Ada tawaf wajib, tawaf wada, perpisahan. Itu nanti bab haji dah tuh ya, bab haji dan umroh di dalam fikih nanti kita bahas kental di situ. Kemudian wamasul mushaf, menyentuh Al-Quran. Kalau ente nggak punya wudhu, jangan menyentuh Al-Quran. Tuh, nggak boleh menyentuh Al-Quran. Dan yang keempat ada wahamlu, dan membawanya. Ya, wamashul mushaf wahamluhu, menyentuh dan membawa itu nggak boleh. Kalau kita nggak punya wudhu, jangan. Tapi ada pengecualian bagi orang yang nggak punya wudhu. Kalau misalnya Al-Quran jatuh tiba-tiba, jatuh nih Al-Quran. Oh iya, yang maksudnya wamasul mushaf ini, walaupun mushaf itu 1 lembar, nggak 1 Al-Quran utuh, tapi itu atau tulisan dan itu ayat Al-Quran, itu menjadi itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Selembar atau 1 ayat itu tetap nggak boleh. Kita harus punya wudhu. Pengecualian, aneh nggak sempet dah kalau pakai wudhu lagi. Ini Al-Quran jatuh di jalanan. Nah itu darurat lain. Itu pun harus pakai niat. Niatnya apa? Litahrim, sebagai penghormatan untuk kemuliaan Al-Quran. Niatin untuk memuliakan Al-Quran. Oke, kadang kalau Al-Quran jatuh, orang begini nih, astagfirullahaladzim, gitu. Nah itu bentuk memuliakan Al-Quran. Astagfirullahaladzim, zaman dulu kalau bocah astagfirullahaladzim, gitu. Ya kan? Ada yang pala, ada yang mulut ya, macam-macam. Ada 3 kali. 3 kali. Tuh, pengecualian adalah darurat atau nih kalau Al-Quran kalau nggak gue bawa nih, hilang nih Al-Quran. Bawa udah. Walaupun nggak punya wudhu. Paham sampai sini? Terus gimana saat Anda sekolah disuruh bawa Al-Quran sama Pak Guru? Di sekolahan kan ada kan, sekarang kan ada suruh bawa Al-Quran kan? Ya gitu. Kadang punya wudhu, kadang kagak. Namanya anak-anak kalian. Anak-anak ngomong gitu. Namanya anak-anak kan anak-anak. Nah, dia bilang gini. Akhirnya gini, kita bisa pakai niatnya dulu membawa Al-Quran itu apa? Ada 4 ya niatnya. Nih, pahamin. Membawa Al-Quran, yang pertama niatnya adalah benar-benar membawa mushaf. 1, membawa mushaf. Membawa mushaf. Yang kedua, kita bawa mushaf dicampur dengan bawa yang lain. Ada pulpen, ada buku, ada penggaris, ya kan? Ada baju, mana Al-Quran tuh. Kan biasanya kalau tas sekolahan gitu tuh. Yang ketiga, kita Al-Quran itu di dalam tas itu bercampur sama yang lain, tapi ketika kita bawa, niatnya nggak bawa Al-Quran, niatnya bawa tas. Itu yang ketiga, niat yang ketiga. Niat yang keempat nggak jelas. Dia nggak niat bawa Quran, dia nggak niat bawa benda, bawa aja lah. Ya orang yang kebiasaan bawa tas, kalau nggak bawa tas nggak enak. Nah itu dia nih, yang bawa nggak jelas. Nggak tahu mau bawa tas saya. Jadi nggak enaknya kalau nggak bawa tas. Nah itu tuh yang keempat tuh dia, ya, nggak jelas keempat. Nah sekarang kita bahas tentang hukumnya. Ada Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ada 2 nih, Ibnu Hajar dan Imam Romli radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah niat membawa mushaf doang. Kalau niat membawa mushaf kita nggak punya wudhu. Niat bawa Al-Quran doang. Kan niat membawa Al-Quran doang. Itu dua mazhab imam ini, Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli mengharamkan. Kalau niatnya membawa mushaf, haram dah. Terus yang kedua, di dalam tas itu ente bawa Al-Quran, bawa buku juga. Ini ada Al-Quran, ada buku. Ente niatnya ini bercampur nih. Ada Al-Quran, ada
campuran pulpen dan lainnya. Ini kalau nggak punya wudhu gimana? Atau Al-Quran inti bungkus pakai apaan gitu? Kainan, tuh. Paham sini? Mazhab Ibnu Hajar haram. Imam Romli boleh tuh. Tapi kalau bawa Al-Quran langsung haram. Tapi kalau ada pelindungnya lain, contoh gini, ada barang yang mengikutinya, nah itu nggak jadi haram. Kata Imam Romli. Nah yang ketiga nih, tadi apa niatnya? Ada Al-Quran, ada buku, ada tas. Tapi niatnya nggak bawa Al-Quran, niatnya bawa tas. Paham saya? Niatnya bawa tas. Imam Ibnu Hajar boleh. Imam Romli boleh juga. Kalau niatnya bukan bawa Al-Quran, niatnya bawa tas. Paham sampai sini? Nah, ini dua mazhab membolehkan. Yang terakhir nggak jelas bawanya apaan. Nggak tahu, bawa aja dah. Padahal dalam ada Al-Quran. Kalau Imam Romli boleh, Imam Ibnu Hajar haram. Nggak jelas haram. Intinya gini, dari kesimpulan dua mazhab itu, kalau Imam Romli itu 3 boleh, kalau Imam Ibnu Hajar cuma 1, yaitu kalau kita niatnya bawanya bukan niat bawa Al-Quran. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah selama inti bawa Al-Quran dan di dalam Al-Quran itu bercampur dengan pulpen, tas, dan lain-lainnya, itu boleh. Nah gitu aja, selesai. Kita ambil ringkasnya aja dah. Boleh udah. Ya. Paham sampai sini dah? Nah itu membawa mushaf. Nah sekarang satu lagi, kalau inti punya najis, ada najis nih, itu haram. Najis itu inti deketin ke Al-Quran. Contoh tangan inti kena najis nih, itu nggak boleh. Al-Quran dikenain najis tuh haram. Tapi kalau muka inti kena najis, tangan inti nggak kena najis, boleh pegang Al-Quran. Nah kita lanjutin di malam Jumat berikutnya. Ini apalin nih, soalnya nanti selanjutnya pasalnya adalah yang haram kalau kita melakukan apapun ketika dalam junub. Itu masih lanjut tuh. Ini harus apal dulu. Yang 4 ini harus apal dulu dan harus dipahamin dulu. Baru nanti yang junub tinggal nambahin dikit doang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan paham nih, mengerti. Ada yang mau nanya nggak sini? Ada yang mau nanya? Nggak. Saat kalau Al-Quran dibakar gimana nih? Al-Quran dibakar. Ya, kalau Al-Quran dibakar tergantung niatnya juga. Ini niatnya mau ngapain? Contoh nih, ada Al-Quran nih udah sobek-sobekan, udah lama banget dah. Mau dibaca juga nggak guna, nggak ada fungsinya. Maksudnya susah, potongannya juga udah hancur-hancuran. Ya udah dibakar untuk khawatir berceceran. Niatnya gitu. Jangan niat udah bakar Al-Quran, atau lu kebakar lu. Kan bakar Al-Quran, tapi niatnya untuk menghilangkan Al-Quran. Maksudnya bukan apa ya? Niatnya pokoknya untuk agar ini Al-Quran tidak berceceran, tidak terabaikan dan lain-lain. Debunya pun, debu yang Al-Quran dibakar itu pun nggak boleh sembarangan naruhnya. Di tempat yang orang jarang injek. Yang kalau bisa jangan sampai keinjek dah, gitu. Ditaruh di sudut banget lah gitu. Itu yang nggak mungkin, mustahil lah orang injek gitu bahasanya. Atau dibuang ke laut dan lain. Yang istilahnya debunya itu pun masih dianggap kita mulia, itu masih kita hormatin gitu. Itu bentuk pengagungannya. Ada lagi, apalagi misalnya yang selembar-selembaran, kan banyak tuh selembar-selembaran tuh. Kalau inti males ngurusin, udah taruh aja di atas. Taruh aja di atas, bawa pulang taruh di atas mana kayak gitu. Simpen yang kita nggak tahu kapan bukanya lagi. Tadi mau kapan udah taruh aja udah gitu. Pokoknya usahain tuh kayak gitu. Itu bentuk kemuliaan kita terhadap Al-Quran. Quran terjemahnya? Quran terjemah sama bentukannya, dia udah tercampur sama huruf Latin. Bercampur sama sesuatu hal tadi tuh. Ambil basicnya ya tadi.
ada Al-Quran, ada buku, ada pulpen, terus itu kan benda. Ini udah masuk ke dalam tuh. Jadi nggak full benar-benar Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ada terjemahan tuh, kalau kita nggak pakai wudhu boleh kita pegang, karena ada huruf Latinnya. Karena huruf kan udah bercampur tuh udah. Inti niatnya baca apaan tuh? Ada lagi. Orang kalau nggak ada wudhu, boleh nggak baca Quran? Intinya nggak punya wudhu, boleh nggak baca Quran? Boleh. Ya nggak boleh megang. Jadi kalau nanti baca Quran nih nggak ada wudhu, segen kayak ngambil wudhu. Bang, bukain Al-Quran. Balik ke bed. Kelewatan. Gitu. Atau nanti mau sholat bawa Al-Quran juga apa-apa. Kan ada tuh yang Al-Quran apa tuh yang kayak podium tuh. Al-Qurannya bentuk podium. Jadi kalau sholat ya nggak apa-apa sekali gitu. Kayak imam-imam Mekah itu. Ntar bulan puasa tuh beli itu nggak apa-apa. Nama gantung kayak tali. Ada yang kecil juga tuh, kecil. Tapi kalau kecil ribet. Hilang. Kemana lagi nih? Ada pernah orang kecil. Lagunya kayak orang soleh waktu itu aneh. Ya mau 1 juz sholat. Kan, wah nggak hafal kan pakai gini. Wah kemana ya? Lama dah gitu. Udah ketutup mulai tandain. Jadi banyak gerakan jadinya. Aduh, jadi nggak khusyuk juga modelnya. Emang bagusnya yang di depan tuh. Gerakan itu cuma sekali doang. Selek, dah gitu doang deh. Ya kan? Udah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.